Bab 501. Pada saat ini, lelaki tua dari Sekte Master Bumi memandang gadis di sampingnya dengan mata yang dalam dan mengeluarkan jimat giok bening dari tangannya. Jimat giok ini, setelah saya lama berkultivasi, dapat menahan serangan penuh dari orang kuat di tahap tengah transformasi. Anda harus memakainya dekat dengan tubuh Anda. Wajah gadis itu berubah, matanya sedikit merah, dan dia mengangguk dengan keras. Juga, jika aku benar-benar tidak kembali kali ini, maka seluruh barisan Master Bumi akan ditutup dari gunung sampai seseorang menerobos ke alam kontrol dewa sebelum mereka bisa keluar lagi. Ya. Setelah Memo menyelesaikan instruksinya, dia melihat gadis itu hampir menangis dan menghela nafas. Nak, jangan lakukan ini. Aku berkata, ini adalah kesempatan bagi Sekte Master Bumi kita. Selama kita bisa selamat dari risiko ini, Sekte Master Bumi kita akhirnya akan bangkit kembali. Gadis Lily mengangguk tajam dengan mata merah tapi tidak berkata apa-apa. Aiden tentu saja tidak tahu tentang percakapan antara Memo dan Lily. Di dunia ini, semua orang sedang berjuang. Bahkan dia, dewa abadi di kehidupan sebelumnya, masih bertarung. Berjuang demi harta karun kejeniusan dan bumi, berjuang demi kesempatan untuk menjadi tercerahkan. Faktanya, Aiden tidak terlalu memperhatikan keluarga Palmer di ibu kota dan sekte abadi di bumi. Dibandingkan dengan talenta yang tiada taranya di alam semesta yang luas, panggung bumi ini terlalu kecil. Suatu hari nanti, dia pasti akan menginjakan kaki di jalan kuno di langit berbintang lagi, mengalahkan musuh di langit, melangkah ke puncak lagi, dan membunuh Miles. Aiden menghela nafas panjang, duduk bersila di atas kapal pesiar, memandangi laut yang tak berbatas, matanya perlahan kembali tenang. Dia masih terlalu jauh dari bumi. Sekarang dia harus mengambil buah asal ilahi dari Paul, dan kemudian membawanya bersama dengan teratai penempa jiwa untuk membangun fondasinya dalam satu gerakan. Pada saat itu, setelah mengembangkan tubuh bawaan Tao, dan memiliki semua jenis kekuatan supernatural dan mantra di ujung jari Anda, apa yang harus ditakuti oleh keluarga Palmer dan Sekte Abadi? Dengan pemikiran di benaknya, pedang Zizio terbang keluar dari cincin penyimpanan dan melayang di atas kepalanya, seperti naga dewa ungu. Segera setelah itu, dua pedang petir langit hitam legam yang tersisa di tubuhnya akhirnya dilepaskan olehnya. Meskipun kekuatannya saat ini masih belum cukup untuk mengendalikan tiga pedang terbang, pertarungan selanjutnya untuk buah asal ilahi sangat penting baginya, jadi dia sekarang harus menyempurnakan formasi pedang langit berbintang terlebih dahulu. Dengan pedang Zizio sebagai intinya, ditambah dengan dua pedang guntur surgawi yang terbuat dari kayu Thunderbolt, dan kemudian membentuk formasi pedang langit berbintang. Bahkan jika Aiden tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, saya khawatir formasi pedang tersebut masih bisa membunuhnya dengan mudah orang kuat di tahap awal alam dewa. Bahkan jika Anda bertemu orang kuat di alam dewa tahap tengah atau akhir, Anda masih dapat menggunakannya untuk memamerkan keahlian Anda. Ketika saatnya tiba, tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki Paul, Aiden dapat mengalahkannya dengan formasi pedang ini. Tahukah Anda, dengan kekuatan Aiden saat ini di tahap akhir kekuatan magis, dia bisa mengandalkan pedang Zizio untuk membunuh alam dewa dengan pedangnya. Jika ketiga pedang dewa ini membentuk formasi pedang, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Zizizi. Tanda guntur dan kilat berkeliaran, dan saat mantra Aiden dimainkan, ketiga pedang terbang itu bergetar bersama, dan hubungan aneh antara pedang samar itu mulai muncul di ketiga pedang terbang itu. Terutama dua pedang petir langit hitam legam. Saat ini, sebenarnya ada sambaran petir ungu dan kilat berkeliaran. Jika ada orang dari Gunung Longhu yang ada di sini, mereka akan tercengang. Guntur ilahi ungu dari Gunung Longhu adalah metode guntur abadi. Metode guntur yang digunakan oleh master biasa hanyalah guntur ilahi perak biasa. Guntur ungu hanya dapat ditampilkan oleh Dewa Realem Patriarch. Inilah wujud kemampuan petir guntur dalam berkomunikasi dengan para dewa. Tapi sekarang, Aiden tidak sedang terobosan, tapi dia bisa mengendalikan guntur ilahi ungu, yang sungguh mengejutkan. Faktanya, setelah tubuh guntur abadi Aiden benar-benar memasuki tubuh bawaan, tubuh guntur abadi sudah mulai berubah menjadi guntur ungu kehancuran. Kekuatan guntur ungu ini dua kali lebih kuat dari guntur perak sebelumnya. Namun, tubuh abadi guntur surgawi dan tulang giok Aiden belum selesai, jadi prosesnya hanya tinggal setengah kaki. Jika penempaan tulang gioknya selesai dan sumsumnya seperti merkuri, maka akan ada aliran guntur ungu abadi, dan kekuatan tempurnya mungkin akan meroket lagi. Malam yang hening. Saat sinar matahari pagi keemasan pertama melintasi permukaan laut, mata Aiden yang duduk bersila sepanjang malam, tiba-tiba terbuka dan tertutup.
Dua guntur ungu dan pelangi petir melesat melintasi kehampaan seperti naga panjang, menembus kehampaan hampir 3 meter sebelum menghilang. Di depannya, 3 pedang terbang yang bersinar dengan cahaya ungu kabur melayang dengan tenang. Meski butuh usaha, akhirnya berhasil. Senyuman muncul di bibir Aiden, dan dengan pikiran, ketiga pedang terbang itu menghilang dalam sekejap dan disimpan di dalam ring penyimpanan. Kristal kosong tidak mengecewakan Aiden, cincin penyimpanan ini berukuran lebih dari selusin meter kubik, setara dengan kamar tidur kecil. Senjata ajaib penyimpanan dengan ruang sebesar itu sebanding dengan senjata spiritual tingkat tinggi. Segera. Rombongan baru saja mandi dan sarapan, ketika kapal pesiar Jessica akhirnya tiba. Seorang kepala pelayan parubaya yang tampak seperti pria Inggris tua turun dari kapal pesiar dan berjalan ke arah Jessica, lalu membungkuk dan berkata, "Nona, kapal pesiar dan krunya sudah siap dan siap berangkat kapan saja." Jessica mengangguk ringan. Dia berbalik dan berkata dengan hormat kepada Aiden, "Tuan, ini waktunya berangkat." Aiden cukup puas dengan penampilannya, mengangguk dan berjalan menuju kapal pesiar terlebih dahulu. Jessica, Memo, Nico dan yang lainnya membungkuk untuk mengikuti. Beberapa menit kemudian, kapal pesiar tersebut menghilang ke lautan luas. Semua orang di dek atau di ruangan yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh merasa lega saat ini. Pemuda menakutkan dari Sundari itu akhirnya pergi. Khususnya di ruang kendali kapal pesiar, Kapten Parubaya itu menyeka keringat di keningnya dan menghela nafas lega. Tampaknya orang dewasa itu bahkan tidak mau repot-repot menimbulkan masalah baginya. Teman pertama meliriknya dan bertanya, "Kapten, kita akan pergi kemana sekarang?" Kapten memelototinya dan memarahi, "Apakah Anda masih membutuhkan pesanan saya? Segera kembali berlayar." Begitu banyak hal yang terjadi malam itu. Alfred, penyihir Feng Shui nomor 1 di Hong Kong, meninggal. Elvin, penguasa Sekte Master Bumi Selatan, juga meninggal. Bahkan putri kecil dari keluarga Wang disandera oleh pria menakutkan itu. Jika rangkaian peristiwa besar ini menyebar ke kota Hong Kong, siapa yang tahu seberapa besar badai yang akan ditimbulkannya? Di Laut Cina Selatan, di atas lautan luas, sebuah kapal pesiar berwarna putih berlayar perlahan. Di ruang kendali, Memo dan kapten tua itu sedang melihat peta laut, terutama Memo, yang memegang kompas perunggu seukuran telapak tangan di tangannya. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan melihat ke arah kompas, terus-menerus menghitung sesuatu, dan kemudian menandai jalur tertentu di atas kertas. Meskipun kapten tua itu tidak berdaya, dengan perintah Jessica, dia hanya bisa memerintahkan jurumudi untuk terus menyesuaikan arah. Selain 4 awak kapal, hanya ada 3 orang di kapal, Jessica, Master Mo, dan Aiden. Dan teras rekreasi terbuka di lantai paling atas. Aiden sedang berbaring di kursi anyaman dengan berbagai buah-buahan dan anggur berkualitas di piring buah di sampingnya, sementara Jessica, yang mengenakan baju renang hitam dan topi matahari, berbaring di sisi lain, dengan malas menyesap anggur merah. Adapun Stephen dan Nico, mereka sangat tidak senang karena mereka telah ditipu oleh Jessica sebelumnya, yang satu berdiri di haluan dan yang lainnya berdiri di buritan, waspada dan hati-hati, seolah-olah mereka ingin mendapatkan kembali tempat mereka. Namun, di lautan yang tak berbatas, kecuali lumba-lumba yang sesekali melompat keluar dari laut, tidak ada burung laut pun yang bisa ditemui, apalagi musuh. Bab 502. Pada saat yang sama, di lautan tak berbatas, terdapat kawasan laut misterius yang diselimuti kabut tebal. Di dalam kabut, sepertinya ada angin topan, guntur, dan kilat, dan kutub magnet yang kacau menyebabkan kapal-kapal yang lewat memutar terlebih dahulu. Ini mirip dengan yang disebut Bermuda, tetapi tidak memiliki reputasi dan tidak dapat dibandingkan dengan Bermuda. Dalam jarak hampir 100 mil laut yang diselimuti kabut, tidak ada makhluk hidup yang terlihat kecuali permukaan laut yang biru. Di bagian kabut yang paling dalam, sebuah pulau kecil dengan diameter kurang dari 10 km tiba-tiba muncul. Yang paling aneh adalah tidak ada sedikit pun warna hijau atau kehidupan di pulau kecil ini. Di tengah pulau terdapat gunung batu setinggi sekitar 300 meter, seluruh gunung tampak berwarna lavender yang aneh. Faktanya, seluruh daratan berbatu di pulau itu berwarna ungu muda, yang terlihat sangat aneh. Puncak tertinggi kini diselimuti kabut tebal, di dalam kabut, sambaran petir dan kilat bergerak-gerak, aura kehancuran yang mengerikan membuat hati orang bergetar saat mendengarnya. Di lereng gunung, sekelompok orang berdiri di sini, memandangi kabut tebal di depan mereka dengan wajah muram, dan sulit untuk bergerak maju untuk beberapa saat.
Setelah ragu-ragu sejenak, seorang lelaki tua berjubah hijau, berpakaian seperti lelaki kuno, mengerutkan kening dan berkata, "Tuan muda, ini adalah tempat kekacauan magnetis bawaan, dan juga berisi guntur yang menghancurkan. Ia lahir dengan magnetic array badai guntur, bahkan jika kita berasal dari sekte. Mungkin akan memakan banyak waktu untuk menggunakan harta rahasia di sabuk pintu untuk menghancurkan formasi." Paul yang mengenakan jas putih sedikit mengangkat alisnya saat mendengar ini. Tak heran, meski Alfred menemukan pulau itu, ia tetap tidak berani mendarat di atasnya, ternyata karena sulitnya mereka menembus lebih dalam. Di pulau kecil ini, medan magnetnya begitu kacau bahkan hingga mempengaruhi ruang angkasa, cukup membuat orang yang menguasai dunia transformasi tersesat di dalamnya. Hanya di jadi seperti itu obat ajaib kelas atas seperti buah asal ilahi dapat tumbuh. Agaknya, vitalitas dan energi yang dibutuhkan buah asal ilahi ini telah menyerap seluruh energi dan vitalitas di pulau kecil ini. Itu sebabnya tempat ini akan menjadi tempat kematian, bukan? Paul mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tetua Ma. Menurut catatan dan perhitungan saya, akan memakan waktu 2 hari sebelum buah asal ilahi matang sepenuhnya. Selama kita bisa menerobos formasi dan memasuki gunung, semuanya akan baik-baik saja." Orang tua berjubah ungu itu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu dan berhenti berbicara. Sebaliknya, dia mengeluarkan instrumen pelat giok putih bersih. Sidik tangannya berubah dan instrumen pelat giok itu langsung terbang ke dalam kabut putih dan kilat yang luas. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berbaju hitam berjalan cepat dan berlutut di depan Paul. "Tuan muda, menurut pemantauan satelit, sebuah kapal pesiar putih dengan cepat mendekati perairan berkabut tempat kita berada 230 mil laut jauhnya." Ekspresi Paul sedikit berubah, lalu senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. "Sepertinya sepupuku Aiden datang lebih cepat dari yang kukira." Ketika Elvin dan lelaki tua bernama Yuan meninggal tadi malam, dia sudah tahu bahwa rencananya untuk menunda Aiden gagal. Setelah kedua orang ini meninggal, sudah jelas bahwa Alfred, penyihir Feng Shui nomor 1 di kota Hong Kong, jelas bukan tandingan Aiden. Dia awalnya berpikir bahwa Alfred dan orang-orang ini bergabung, dan dengan kerjasama dari keluarga Wang, bahkan jika mereka bukan lawan Aiden, mereka tidak akan kesulitan menyeretnya, tetapi kenyataannya, dia memandang rendah orang-orang ini. Mungkin dia masih meremehkan Aiden. Apa yang disebut obsidian tidak diperoleh, dan bahkan banyak bidak catur penting yang dia susun di kota Hong Kong semuanya diambil oleh Aiden. Setelah dia keluar dari gunung secara langsung, dia kalah lagi dalam pertempuran pertama dengan Aiden. Tapi pemenangnya adalah orang yang pada akhirnya tertawa, bukan? Senyuman dingin muncul di wajah tampan Paul, dia menoleh ke seorang lelaki tua bungkuk berambut putih di belakangnya dan membungkuk, "Tuan Likin, saya khawatir saya akan merepotkan Anda untuk mengambil tindakan kali. Kiba, bunuh dia." Mengaum. Raungan spiritual yang besar terdengar. Mata gurita raksasa itu penuh dengan darah, dan tubuhnya memancarkan roh kekerasan ini, seolah-olah telah terkena stimulan, 7 tentakel besar menyapu Aiden seketika seperti naga panjang. HMPH? Aiden mendengus dingin, mengambil satu langkah ke depan, dan pedang panjang berwarna perak yang terbuat dari guntur dan kilat tiba-tiba terbentuk di tangannya. Di atasnya, ketika guntur dan tanda petir misterius berkeliaran, aura tajam dan menakutkan terpancar. Potong. Sebuah pedang jatuh. 7 tentakel besar, yang setebal ember, semuanya membeku. 4 akar terpotong dalam sekejap. Adapun 3 sisanya, mereka mampu menghindar dengan cukup cepat agar tidak terpotong. Ini. Orang tua bernama Solikin, yang berdiri di atas gurita itu, tiba-tiba matanya kusam. Bagaimana ini bisa terjadi? Binatang roh gurita yang dibesarkannya sudah dekat dengan alam dewa dalam hal kekuatan. Tubuh fisiknya sangat kuat sehingga kebal. Bahkan pisau paduan paling tajam pun tidak dapat melukainya sama sekali. Bagaimana Aiden bisa memotong tentakelnya dengan begitu mudah? Mungkinkah pedang petir di tangannya adalah pedang Changming? Dalam sekejap, lelaki tua bernama Solikin itu punya banyak pemikiran. Jika itu masalahnya, dia dan Kiba baru saja ditahan olehnya. Mundur. Dalam sekejap, dia mengambil keputusan. Di lautan luas ini, itu adalah halaman rumahnya, perlahan-lahan membuat Aiden mati. Mau pergi? Aiden mencibir. Mengambil satu langkah ke depan, sosoknya langsung naik hingga ketinggian puluhan meter. Hosh! Saat gurita besar itu dengan cepat melarikan diri ke laut,
aliran tinta hitam yang kaya dan berbau tiba-tiba menyembur keluar. Dalam sekejap, area dengan radius puluhan meter langsung diselimuti kabut hitam tebal dan menyengat. Kabut hitam memiliki kekuatan korosif yang sangat aneh, dan bahkan pikiran spiritual pun tampaknya mampu merusaknya. Kapal pesiar mewah yang semula serba putih itu langsung terkikis catnya, bahkan atap bajanya pun terkikis hingga berlubang besar. Dentur. Kabut hitam tebal sepertinya dikendalikan oleh seseorang, dan melaju ke arah Aiden dengan gila-gilaan, tetapi dalam sekejap mata, kabut itu sepenuhnya dimusnahkan oleh guntur abadi di tubuhnya. Kembali ke sini. Dia mengulurkan tangan kanannya, membentuk cakar elang, dan meraih kekosongan. Boom! Udara menderu kencang, angin dan awan bergulung di udara, Zeki besar dan vitalitas langit dan bumi bergabung, dan di bawah kendali Aiden, membentuk telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Dibandingkan dengan pohon palem perak besar, kapal pesiar yang panjangnya lebih dari 10 meter ini benar-benar seperti mainan kecil. Swoosh! Telapak tangan raksasa yang panjangnya hampir 30 meter, menggali air laut, seperti memancing mainan, seekor gurita berukuran besar langsung dipegang di tangan-tangan raksasa yang menutupi langit ini. Saat ini, lelaki tua bernama Solikin sudah bersembunyi di mulut gurita, matanya penuh ketakutan. Kekuatan Aiden benar-benar melebihi imajinasinya. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa dimiliki oleh Master of Transformation Realm? Dia mengangkat tangannya untuk mengaktifkan vitalitas langit dan bumi, memadatkannya menjadi cetakan tangan besar yang panjangnya puluhan meter, hanya mereka yang berada di alam dewa yang dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi yang begitu besar. Aiden ini pasti berada di alam dewa. Tidak mungkin dia adalah penguasa alam transformasi. Aiden, jangan paksa aku. Biarkan aku pergi. Mulai sekarang, aku, Solikin, tidak akan pernah lagi mencampuri urusanmu dengan keluarga Palmer. Aiden mencibir dan memandangnya dengan ringan, melepaskanmu? Lelucon yang luar biasa. Aku tidak peduli apakah kamu nenek moyang Sotong atau nenek moyang Gurita. Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu harus membayar harganya. Mati. Dua pupil kuning tua dari gurita besar telah kembali normal saat ini, dan mata mereka sangat ketakutan. Tiga tentakel yang tersisa berjuang keras, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangan besar yang diubah oleh kekuatan magis Aiden. Boom! Terdengar suara berderak pelan. Monster gurita, yang berukuran lebih dari 10 meter, dihancurkan berkeping-keping oleh Aiden saat ini. Swoosh! Darah biru berjatuhan seperti hujan deras, menetes ke laut dan kapal pesiar, apalagi kapal pesiar tersebut penuh dengan korosi dan mulai bocor. Aiden! Raungan marah terdengar. Di dalam tubuh gurita raksasa, tubuh lelaki tua bungkuk bernama Solikin berubah menjadi kabut biru dan lepas dari jemari tangan Aiden. Ia menatap Aiden dan berkata dengan suara serak, "Kamu pantas mati. Beraninya kamu membunuh hantuku." Bab 504, Gunung Paus Pembunuh. Butuh waktu 50 tahun baginya untuk mengembangkan kiba dari gurita biasa menjadi monster-monster di puncak kondisi transformasinya. Jumlah bakat, harta, dan kerja keras yang dikeluarkan sulit diukur dengan uang. Monster gurita raksasa yang tak terkalahkan di laut ini juga menjadi penopang nenek moyang Sotongnya di banyak negara kecil sekitar Laut Cina Selatan. Dengan bantuan Big Octopus Kiba, meskipun dia hanya kekuatan alam transformasi tahap akhir biasa, dia tidak takut dengan alam transformasi puncak, atau bahkan alam ilahi. Di laut, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Kiba, termasuk mereka yang berada di tahap awal alam dewa. Sekarang, harga dirinya dan usaha seumur hidupnya telah dihancurkan oleh Aiden. Pada saat ini, lelaki tua itu tampak benar-benar gila. Dia menggigit ujung lidahnya, dan tonjolan di punggung bungkuknya perlahan menghilang, tubuhnya perlahan menjadi tegak, dan aura di tubuhnya sangat kuat. Dan matanya berubah menjadi biru yang aneh saat ini, dan semua darah biru beracun dari hantu di sekitarnya diserap ke dalam tubuhnya. Ceka-ceka. Sepertinya terdengar suara emas dan besi saling bergesekan. Pria tua bernama Solikin kini telah berubah menjadi penampilan parubaya, dengan urat biru muncul di kulitnya, dan bercak kabut biru mengepul di sekelilingnya, memancarkan aura beracun yang menakutkan ini. Pergi ke neraka. Dia meraung, dan seperti serigala liar yang gila, dia bergegas menuju Aiden dalam sekejap. Kupikir kamu mampu melakukan sesuatu. Ternyata kamu hanya menggunakan racun? Aiden menggelengkan kepalanya dan hendak mengambil tindakan ketika dia melihat lelaki tua itu bergegas ke arahnya dengan cepat. Dia masih 10 meter darinya.
Tiba-tiba dia berbelok di tikungan, lalu berubah menjadi pelangi biru dan melarikan diri dengan cepat ke arah kiri Aiden. Samping, pergi? Perubahan ini membuat Aiden sedikit terkejut. Orang tua ini berpura-pura sama saja. Jika itu orang lain, sangat mungkin dia menipunya agar melarikan diri. Sayangnya, Aidenlah yang dia temui. Seorang kultivator sejati. Metodenya lebih banyak daripada metode yang disebut dewa di bumi. Saat berikutnya, Aiden tiba-tiba berbalik, melihat sosok biru yang melarikan diri dengan cepat, dan menunjuk ke kejauhan. Benar. Ini adalah mantra tingkat rendah dari periode pemurnian Ki di dunia kultivasi, teknik menahan tubuh. Dengan kekuatan Aiden saat ini di tahap akhir kekuatan magis, bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di alam dewa, dia masih bisa menghentikannya, apalagi lelaki tua bernama Solikin Ling hanya memiliki kekuatan di tahap akhir transformasi. Tubuh lelaki tua bernama Solikin itu kaku, dan kabut biru di tubuhnya seperti nyala api yang membeku saat ini, tidak bergerak. Dan matanya semakin ngeri saat ini. Kali ini, dia benar-benar menabrak tembok. Hindari kejutan. Aiden meninju. Boom. Kekosongan yang memadat tiba-tiba melebar dan kemudian runtuh. Tubuh lelaki tua bernama Solikin terkoyak oleh getaran kuat dan langsung berubah menjadi bola kabut darah. Bus. Api esensi kondensasi putih bersih dikeluarkan oleh Aiden, membakar daging dan darah lelaki tua itu dalam sekejap mata. Disinilah nenek moyang Sotong yang telah bertahun-tahun melintasi perairan Asia Tenggara akhirnya dibunuh oleh Aiden tanpa meninggalkan jejak apapun di tubuhnya. Nenek moyang Sotong ini sangat sedih saat bertemu Aiden. Tidak bisa melarikan diri, tidak bisa melawan. Bahkan serangan kabut beracun yang paling dia banggakan tidak berpengaruh pada Aiden. Oleh karena itu, satu-satunya kehidupan adalah dibunuh. Setelah membunuh yang disebut leluhur Sotong, suasana hati Aiden tidak banyak berfluktuasi. Menurutnya, ini hanyalah minion yang dikirim oleh Paul, tanpa bantuan gurita besar itu, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Robert. Guru, sepertinya kapal pesiar itu tidak bisa berlayar. Aiden melirik kapal pesiar yang menyedihkan itu dan terdiam beberapa saat. Saat ini, lambung kapal pesiar mewah bernilai puluhan juta dolar ini diubah bentuknya oleh gurita besar, terdapat lubang-lubang besar yang terkorosi, compang camping dan mulai bocor. Terutama Jessica dan yang lainnya berdiri di kapal pesiar dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Mereka bukan Aiden, di lautan luas ini tidak ada kapal dan perbekalan, saya khawatir mereka tidak akan mampu bertahan bahkan 3 hari. Guru, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin keluarga Wang mengirim kapal lain? Nico mengerutkan kening. Melihat kapal pesiar yang perlahan tenggelam, dia terkekeh dan berkata, tidak perlu. Tunggu aku di sini sebentar, aku akan segera kembali. Wosh! Di bawah tatapan semua orang, tubuh Aiden menginjak ombak dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Wajah kapten tua itu terlihat sedikit tidak wajar saat ini. Sepertinya dia baru saja sadar. Dia memandang Jessica dan Memo dan berkata dengan cemas, Nona Wang, Tuan Likin, dewa kecil ini tidak akan pergi, kita sendirian, akankah dia pergi? Jessica mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Namun, Memo tersenyum dan berkata dengan nyaman, jangan khawatir, rekan Daoi Aiden tidak akan mengabaikan kita. Saya khawatir dia sedang mencari perahu. Mencari perahu, kapten tua itu tertegun sejenak. Di mana saya bisa menemukan kapal di lautan luas ini? Tanpa radar dan navigasi satelit, mustahil bertemu kapal lain. Segera bayangan hitam besar perlahan muncul di langit. Ekspresi setiap orang yang telah menunggu dengan cemas menjadi membosankan dan indah. Paus pembunuh. Saat berikutnya, ekspresi Nico dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka dengan cepat menjadi waspada. Paus pembunuh adalah penguasa lautan dan sangat ganas. Meskipun Nico dan yang lainnya tidak takut, Jessica dan yang lainnya adalah orang biasa. Jika mereka jatuh ke dalam mulut paus pembunuh, mereka pasti akan kalah. Swoosh! Paus pembunuh ini sangat besar hingga panjangnya 15 meter, melebihi semua rekor paus pembunuh yang ada di bumi. Kecepatannya sangat cepat, bahkan tidak lebih lambat dari gurita raksasa, dalam sekejap mata, jaraknya kurang dari 50 meter dari semua orang. Samar-samar, semua orang bisa melihat punggungnya tegak seperti pedang tajam. Del. Tuan Mo, yang sedang berkonsentrasi melindungi Jessica, tiba-tiba matanya berbinar dan dia berkata dengan penuh kegembiraan, itu Tuan Aiden.
Semua orang sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan melihat bersama lagi. Saya melihat sesosok tubuh duduk bersila di punggung paus pembunuh besar itu. Tidak peduli seberapa cepat paus pembunuh itu berenang, tubuhnya seperti terpaku di suatu tempat, tidak bergerak. Guru. Tuan benar-benar kuat, dia benar-benar menjinakkan seekor paus pembunuh untuk dijadikan tunggangan. Mata Stephen juga bersinar karena kekaguman. Dia telah mencoba menunggang kuda dan menunggangi banteng, tetapi dia belum pernah mencoba menunggangi paus pembunuh. Jessica juga menatap kosong ke raksasa di depannya, wajahnya yang cantik penuh kejutan, dan kemudian dia menunjukkan senyum masam. Aiden, memang benar dia masih belum mengambil jalan biasa. Namun, sungguh mengasyikkan membayangkan bisa duduk di atas paus pembunuh yang dominan di laut. Di mata semua orang, Aiden tersenyum dan berkata, "Jangan kaget, cepat datang. Ngomong-ngomong, jangan lupa membawa air dan makanan." Meskipun dia bisa melakukan ini dalam waktu singkat, Nico, Jessica, dan lainnya tidak bisa. Segera, semua orang dengan hati-hati duduk di atas paus pembunuh. Dengan berkas sihir Aiden, semua orang tidak merasa licin dan gemetar, tetapi sangat stabil. Wajah beberapa anggota kru muda memerah karena kegembiraan, dan mereka ingin melihat ke langit dan mengaum, tetapi mereka memandang Aiden dan tidak berani bergerak. Akan sangat buruk jika mengganggu Tuan Abadi. Di bawah penjinakan Aiden, meskipun paus pembunuh itu masih belum sadarkan diri, ia masih memiliki kebijaksanaan sederhana dan dengan cepat berenang menuju kawasan Pulau Tanah. 1 jam kemudian, kabut tebal muncul di depan mata semua orang. Paus pembunuh ini sepertinya sangat takut dengan kawasan laut yang berkabut ini, setelah berenang di sini tidak pernah mau bergerak maju. Bab 505, tim khusus akan datang. Wush! Melihat lautan luas dan tak berujung, Memo meletakkan kompas di tangannya, matanya menjadi sangat terkejut. Tempat apa ini? Kutub magnet 5 elemen semuanya kacau, dan disk array saya tidak berguna. Ekspresi Jessica dan yang lainnya berubah lagi. Binatang besar ini sepertinya tersembunyi di balik kabut, yang selalu membuat orang merasa sedikit ketakutan. Terutama Nico, dia melihat kabut di depannya dan sepertinya merasa itu sangat familiar. Dia mengerutkan kening dan menatap Aiden dan berkata, "Guru, tempat ini sangat mirip dengan lembah berkabut." Aiden menatap laut berkabut dalam-dalam, tersenyum dan berkata, "Ya, mungkin kita akan mendapatkan keuntungan tak terduga kali ini, tapi saya tidak tahu pasti." Setelah mengatakan itu, Aiden menepuk paus pembunuh raksasa yang gelisah di bawahnya dan berkata, "Ayo pergi." Paus pembunuh itu ragu-ragu sejenak, lalu meraung pelan dan berenang ke dalam kabut dalam sekejap. Tak lama kemudian, kabut menutupi sosok mereka. Rekan Daoi Aiden, pan evolusi surgawi saya tidak berpengaruh sekarang. Menurut perhitungan sebelumnya, kabut menutupi radius hampir 100 mil laut. Saya khawatir ini bukanlah pilihan bagi kami untuk terus mencari seperti ini. Memo tampak sedikit malu, dia tidak menyangka tempat ini begitu aneh. Bahkan senjata ajaibnya tidak berfungsi. Mungkin hanya senjata ajaib piring pemburu naga dari Sekte Master Bumi yang tidak terpengaruh, bukan? Aiden tersenyum ringan dan berkata, "Tidak masalah. Tuan Memo memimpin kita menemukan tempat ini, itu sudah cukup." Dia melambaikan tangannya, dan sebuah kotak batu giok kristal muncul. Di dalam kotak giok, seekor serangga seperti lebah tergeletak di dalamnya. Aiden menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya cian mengalir ke tubuh serangga lebah tersebut. Dalam sekejap, seperti serangga lebah yang berhibernasi, tiba-tiba ia terbang, lalu terbang menuju kejauhan menembus kabut. Itu adalah serangga pemburu harta karun. Jika dia tidak menggunakan serangga ini hari ini, dia akan hampir lupa bahwa dia masih memiliki harta karun tersebut. Aiden menepuk paus pembunuh di bawahnya dan berkata, "Ikuti." Paus pembunuh itu sepertinya memahami kata-kata Aiden, berperilaku sangat baik, mengibaskan ekornya yang besar dan berenang cepat ke arah serangga pencari harta karun. Ini. Memo menatap serangga pemburu harta karun di kejauhan dengan ekspresi terkejut, dan berkata dengan penuh semangat, "Rekan Daoisu, apakah ini serangga harta karun roh yang tercatat dalam buku kuno yang dapat mencari benda spiritual di dunia?" "Serangga apa ini?" Aiden tersenyum bodoh dan berkata, "Serangga ini disebut serangga pencari harta karun. Ia memang sangat peka terhadap harta karun para jenius dan vitalitas serta kekuatan spiritual langit dan bumi. Namun persepsinya juga memiliki jangkauan. Sekarang dalam radius 100 mil, ia masih dapat menemukan apa yang disebut Pulau Peri." Ketika Jessica dan anggota kru lainnya memandang Aiden, mereka merasa dia sangat misterius.
Bahkan Nico dan Stephen melihat serangga pemburu harta karun untuk pertama kalinya, dan wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Tetapi melihat Aiden tidak berniat berbicara, dia tidak bertanya lagi. Pada saat yang sama, di sebuah pulau kecil dengan radius kurang dari 10 kilometer, terdapat sebuah tebing di tepi pantai. Seorang pria berambut pendek berbaju hitam sedang melihat titik lampu merah yang mendekat dengan cepat di layar instrumen khusus di depannya, dan ekspresinya berubah drastis. Kepala seseorang mendobrak, dan mereka sepertinya tidak terpengaruh oleh kekacauan kutub magnet, dan mereka datang langsung ke arah kita. Ketika pria parubaya berotot dengan rambut pendek mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia segera berdiri dan memberitahu para prajurit elit di sampingnya, "Saya mengerti. Pada hari Rabu, Anda segera pergi dan lapor ke Tuan Muda." Orang-orang lainnya, tim 1 dan 2, segera bersiap tempur, berganti ke dalam air. Tim 3, tetap di belakang bersamaku. Ya. Setelah pria parubaya berambut pendek mengeluarkan perintah, hanya dalam 10 detik, lebih dari 20 tentara yang mengenakan pakaian selam biru tua dan bersenjata lengkap semuanya sudah siap. Pria parubaya dengan rambut pendek memandang semua orang dengan mata serius. Menurut kecerdasan, kekuatan pelaku mungkin melebihi kekuatan seorang ahli seni bela diri. Semua orang diam. Tapi, di hadapan senjata ampuh teknologi modern, apa maksud dari ahli seni bela diri? Hari ini, tugas yang diberikan kepada kita oleh Tuan Muda adalah mencegat musuh yang menyerang sebanyak mungkin, dan memberikan Tuan Muda dan yang lain berkesempatan memecahkan pulau tanah. Anda membawa peralatan khusus bernilai jutaan dolar, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kekacauan kutub magnet. Senjata yang Anda gunakan adalah senapan yang dibuat khusus oleh Departemen Supernatural Amerika untuk menghadapi orang-orang luar biasa. Senjata itu cukup kuat untuk membunuh Grandmaster. Terlebih lagi, saya dilengkapi dengan torpedo khusus. Biarpun itu kapal perang baja, kita bisa merobeknya, apalagi manusia biasa yang berdaging dan berdarah. Jadi, kalaupun Tuhan datang hari ini, kita akan meninggalkan mereka di laut. Mengerti? Baik. Lengan kerumunan itu kuat dan suara mereka seperti guntur. Berbaris. Bang bang bang. 24 tentara bersenjata lengkap dengan pakaian selam biru melompat ke laut dan menghilang dalam sekejap. Pria parubaya itu memandangi permukaan laut yang berkabut, lalu berbalik ke arah gunung berbatu di tengah pulau yang dikelilingi awan dan kabut tebal, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu dengan siapa orang-orang seperti dia berhadapan, dia samar-samar bisa menebak. Hanya ada sedikit orang di seluruh negeri Sundari yang berani bermusuhan dengan keluarga Palmer. Mereka pastinya adalah orang-orang terkuat yang berdiri di atas 10.000 orang. Untuk menghadapi orang-orang kuat seperti itu, para pejuang istimewa yang baru saja mengembangkan kekuatan batin mereka tidak lebih dari umpan meriam, bahkan dengan bantuan senjata modern. Ketika kekuatan seorang pejuang mencapai tingkat transendensi dan kesucian, baik kekuatan fisik maupun kecepatan reaksi saraf jauh lebih tinggi daripada manusia. Bahkan jika saya memberi Anda senjata, Anda tidak dapat mengenai Grandmaster. Mungkin, sebelum Anda menembak, dia sudah membunuh Anda dengan kecepatan luar biasa. 20 orang sebelumnya adalah pejuang khusus yang diam-diam dilatih oleh keluarga Palmer untuk menghadapi pejuang dan makhluk luar biasa. Menghadapi Grandmaster biasa, mereka mungkin masih memiliki beberapa keunggulan, tetapi jika mereka menghadapi Grandmaster papan atas seperti Tetua Gong dan Raphael, hasilnya pada dasarnya akan sepihak. Namun mereka tidak tahu bahwa orang yang akan mereka hadapi hari ini adalah Aiden, yang puluhan kali lebih menakutkan daripada Raphael dan Tetua Gong. Ceka-ceka. Paus pembunuh, yang sedang berenang dengan cepat, tiba-tiba berhenti tiba-tiba, tampak menjadi sangat cemas, dan mengeluarkan gelombang suara meringkik pelan. Hah, apa yang terjadi? Nico dan yang lainnya tampak kaget dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, di bawah kabut, jarak pandang sangat rendah, dan saya hampir tidak dapat melihat lebih dari 10 meter. Bahkan Guru Mo dan Memo, dua guru para dewa, tidak memiliki kekuatan pikiran spiritual mereka untuk menjangkau dunia luar, dan kecil kemungkinannya orang lain akan menemukan sesuatu. Meskipun indera spiritual Aiden dapat mendeteksi, hambatannya ratusan kali lebih besar daripada hambatan luar, dan dia hampir tidak dapat mendeteksi sesuatu dalam radius 100 meter. Namun dalam lingkup wilayah laut berkabut ini saja tidak cukup. Dalam benak Aiden, sekitar 50 meter tepat di depan mereka, lebih dari 20 sosok biru berenang ke arah mereka dengan cepat. Orang-orang ini terlatih dengan baik dan tersebar dalam jarak 30 meter dari paus pembunuh. Kemudian pengepungan besar dibentuk dan dengan cepat diperketat ke arah paus pembunuh.
Bab 506, Torpedo. Gila. Paus pembunuh itu jelas-jelas marah. Orang-orang kecil ini sebenarnya yang memprovokasi. Swoosh. Ekornya yang besar terayun secara tiba-tiba sehingga menimbulkan gelombang ombak yang besar. Saat hendak menunjukkan keagungannya sebagai penguasa lautan, tiba-tiba separuh pria berbaju biru di laut itu mengeluarkan senjata api berwarna hitam. Swaswiswos. Lebih dari selusin jarum suntik obat biru dengan cepat ditusukkan ke arah paus pembunuh. Ketika mereka melihat Aiden dan yang lainnya menunggangi paus pembunuh, mereka tertegun sejenak, tetapi kualitas psikologis mereka yang kuat membuat mereka segera tenang. Itu hanyalah paus pembunuh, dan sangat rentan terhadap neurotoksin yang dimurnikan oleh teknologi manusia. Prajurit terkemuka berbaju biru mencibir dan memberi isyarat kepada separuh sisanya. Serang. Saat berikutnya, pemandangan menakjubkan muncul. Hampir pada saat sekelompok pria berpakaian biru di dalam air menembakkan senjatanya, sekelompok pria berpakaian biru lainnya tiba-tiba mengeluarkan aliran udara yang kuat dari telapak kaki mereka, membuat sosok mereka langsung terbang keluar dari laut. Sama seperti tembakan lompat udara di lapangan basket, para prajurit berbaju biru ini tampak tidak berbobot sama sekali saat mereka keluar dari air. Mereka setenang robot. Mereka mengangkat senjata ke arah Aiden dan mulai menembak. Bang bang bang. Peluru khusus yang menembus baju besi membentuk semburan peluru emas, menutupi sekelompok orang Aiden dalam sekejap. Narasinya lambat, tetapi dari saat paus pembunuh merasakan bahaya hingga pria berbaju biru mengambil tindakan, hanya perlu beberapa tarikan napas. Dalam waktu sesingkat itu, kecuali Aiden, bahkan Stephen, Memo, dan master tingkat master lainnya tidak bereaksi. Alasan utamanya adalah medan magnet sedang kacau saat ini, yang mengganggu persepsi mereka dan membuat orang menjadi lebih lambat. Beberapa detik ini cukup untuk menentukan hidup atau mati. Nona, hati-hati. Jubah Tuan Mo berkibar, aura kuat meletus, wajahnya berubah liar. Dia ingin menyelamatkan Jessica di depannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Jessica dan yang lainnya tampak ngeri, bahkan sebelum mereka sempat meminta bantuan, semburan logam yang berubah menjadi peluru sudah ada di depan semua orang. Tentu saja. Tiba-tiba, suara yang agak mendadak terdengar. Detik berikutnya, seluruh lautan tiba-tiba berhenti. Peluru khusus penusuk baju besi yang tiba di depan Aiden dan yang lainnya sepertinya ditutupi oleh tangan besar yang tak terlihat, dan langsung membeku di udara. Adegan ini seperti seseorang menekan tombol jeda di layar film. Antara langit dan bumi, semuanya berhenti. Namun, Aiden tidak termasuk. Wajahnya acuh tak acuh, dan dia masih duduk bersila di atas kepala paus pembunuh, dia bahkan tidak bangun, dan tiba-tiba dia menjabat tangannya ke arah kehampaan. Bus! Ratusan peluru khusus yang menembus baju besi tersangkut di telapak tangannya dalam sekejap. Lalu, dia tiba-tiba mendorong ke depan. Boom! Seperti udara yang meledak. Keheningan itu akhirnya terpecahkan. Di bawah tatapan kaget dan tumpul dari 12 tentara berpakaian biru, ratusan peluru yang menembus baju besi ditembakkan kembali dengan kecepatan lebih cepat. Suara seperti kain robek terdengar satu demi satu, dan dalam sekejap mata, 12 prajurit pakaian selam biru bersenjata lengkap semuanya tewas. Di dalam air laut, tim yang selamat semuanya tampak ngeri saat ini. Tuan muda, sebenarnya mereka diminta untuk berurusan dengan siapa? Tim pertama yang bersenjata lengkap dimusnahkan tanpa perlawanan. Kekuatan seperti itu jauh melebihi pengetahuan mereka. Jalan. Tanpa ragu, tim kedua yang tersisa segera mulai melakukan evakuasi. Jarum yang sepertinya tertancap pada paus pembunuh disembunyikan oleh perisai cahaya transparan dan rapat. Dengan dia di sini, bagaimana mungkin orang-orang ini bisa sukses? Masih ingin kabur? Aiden mencibir, tiba-tiba berdiri, dan langsung melebarkan sayapnya melintasi kehampaan seperti batu. Dalam sekejap, bayangan muncul di laut. Angkat tangan dan pukul 12 kali secara bersamaan. Bum bum bum. 12 bekas tinju yang sebening batu giok, lebih cepat dari torpedo, merobek air laut dan langsung mengenai 12 pria berbaju biru yang melarikan diri. Bang bang bang. Serangkaian suara teredam terdengar, dan di laut biru, gumpalan darah merah cerah melayang, lalu encer dan menghilang. Para pejuang yang diam-diam dilatih oleh keluarga Palmer ini sama kuatnya dengan orang biasa, jauh lebih kuat daripada pasukan khusus.
Yang terlemah juga merupakan pejuang dengan kekuatan eksternal puncak. Mereka dapat menahan suhu tinggi, cuaca dingin yang parah, dan cuaca ekstrim. Mereka dilengkapi dengan peralatan modern senjata berteknologi dan memiliki kemampuan tempur yang kuat. Namun, dibandingkan dengan orang-orang kuat seperti Aiden, orang-orang ini masih manusia dan tidak dapat dibandingkan. Meskipun kekuatan tinju Aiden dilemahkan oleh lapisan air laut, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pejuang kekuatan internal seperti mereka. Melihat mayat-mayat yang mengambang di laut, Aiden sedikit mengernyit. Orang ini, Paul, benar-benar kejam. Untuk menimbulkan masalah kecil bagi diri sendiri dan menunda waktu, seseorang harus membiarkan orang-orang ini mati meskipun mengetahui bahwa mereka pasti akan mati. Ini benar-benar mentalitas dingin dari tipikal orang yang berkuasa. Tanpa pikir panjang lagi, saat dia hendak berbalik dan pergi, kulit di sekujur tubuhnya tiba-tiba menegang. Krisis. Apa yang membuatnya sadar akan krisis saat ini? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Aiden dalam sekejap. Pada akhirnya, mereka semua sepakat pada satu kata. Senjata panas. Sejak dia mengolah tubuh surgawi guntur yang tidak bisa dihancurkan, dia hampir melupakan senjata termal di bumi. Sejak dia mulai mempraktikkan Taoisme, dia tidak pernah diserang oleh senjata termal yang kuat. Tentu saja, sebagian besar senjata termal tidak efektif melawan orang kuat seperti dia. Karena sulit mengenai sasaran, reaksi saraf dan kecepatan level master ke atas terlalu cepat, jika ingin membunuh mereka harus membuat mereka tidak bergerak. Tapi bagaimana para ahli top ini bisa diam dan membiarkan Anda menyerang mereka dengan howitzer, peluru penusuk baju besi, del. Oleh karena itu, di negara manapun, para ahli top di atas level Grandmaster akan dihormati kemanapun mereka pergi dan akan memiliki kekuatan pencegahnya sendiri. Hampir segera setelah Aiden bereaksi, mayat seorang pria berbaju biru dengan dada roboh yang mengapung di laut tiba-tiba bergerak. Matanya sangat penuh kebencian dan dia menatap Aiden. Dia memegang miniatur bom perak berbentuk roket di tangannya dan langsung bergegas menuju Aiden. Ayo mati bersama. Torpedo mikro. Kartu truf mereka melawan Aiden. Namun, kecepatan peluncuran torpedo sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Aiden. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak sempat menggunakannya sebelum dimakan oleh Aiden. Dia adalah satu-satunya orang kuat di tim yang berspesialisasi dalam pelatihan fisik, jadi dia hanya terluka parah tetapi tidak terbunuh sepenuhnya oleh pukulan Aiden. Boom! Raungan menakutkan terdengar, dan sosok Aiden ditelan oleh api besar dalam sekejap mata. Pada saat ini, pusaran besar muncul di laut tempat dia berada, dan tinggi ombaknya lebih dari 10 meter. Guru! Tuan! Tuanku! Pada saat ini, ekspresi Nico dan lainnya yang berada lebih dari 10 meter tiba-tiba berubah drastis. Nico dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan Aiden. Jessica, sebaliknya, khawatir jika Aiden meninggal, dia akan dikubur juga. Lagi pula, metodenya misterius dan menakutkan. Adapun Kapten Lama, Memo dan yang lainnya, mereka lebih khawatir tentang bagaimana mereka akan kembali jika Aiden mati. Mereka tidak tahu cara mengendalikan paus pembunuh. Bab 507, mendarat di pulau. Dalam pertempuran laut, ini jelas merupakan salah satu senjata paling mematikan. Saat ini, negara-negara besar di muka bumi pada dasarnya memiliki torpedo tugas berat, yang dapat menempuh jarak hingga ribuan jalan dan dapat membawa hulu ledak nuklir, yang merupakan senjata strategis. Dan orang-orang di Paul ini telah memperoleh torpedo kecil semacam ini, yang telah dimodifikasi secara khusus dan sangat kuat sehingga bahkan para ahli pun berada dalam jangkauan ledakan inti dan tidak akan selamat. Wush! Ombak yang meledak itu jatuh, dan sesosok tubuh tampak muncul di gelombang udara yang terik. Itu adalah Aiden. Saat ini, pakaian Aiden robek, dan pada kulitnya yang terbuka, petir lavender menutupi seluruh tubuhnya seperti baju besi, dan bahkan matanya tertutup oleh petir yang kaya. Kali ini, dia sangat ceroboh. Hampir terbalik di selokan. Jika bukan karena kekuatan fisik kecil dari tubuh abadi guntur surgawi, dia akan berada sangat dekat dengan ledakan kali ini. Suhu tinggi yang mengerikan dan gelombang kejut sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan fisiknya dan menyebabkan dia terguncang. Terluka parah dalam sekejap. Hosh! Wajah Aiden dingin, setelah menghela nafas. Pada saat ini, sepertinya ada lingkaran cahaya ungu samar yang mengalir di ngarai, yang terlihat agak seperti mimpi.
Paul tampak bersemangat, mengeluarkan peta lusuh dari tangannya, melihatnya, dan langsung sangat gembira. Ini dia. Buah asal ilahi adalah milikku. Menekan kegembiraan di hatinya, ekspresinya perlahan menjadi acuh tak acuh, dan dia berkata kepada seorang pemuda berpakaian hitam di belakangnya, Nevi, lihat apakah ada bahaya di depan. Pemuda berbaju hitam itu memasang ekspresi kusam di wajahnya, seolah tidak takut, dia mengangguk hormat dan berjalan lurus menuju mulut lembah. Namun, ketika dia sampai di pintu masuk lembah, tiba-tiba, guntur dan kilat ungu muncul dari udara tipis. Klik. Suara tajam terdengar. Pemuda berbaju hitam, yang dipanggil Paul Nevi, berubah menjadi arang bahkan tanpa meminta bantuan. Melihat ini, ekspresi Paul dan yang lainnya berubah. Anda tahu, ini adalah salah satu pengawal pribadi Paul, seorang ahli dalam tahap akhir transformasi. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, dia terbunuh oleh tebasan. Hosh! Wajah Paul sedikit muram, dia menoleh ke lelaki tua bernama Ma dan berkata, Elder Ma, apakah ada cara lain? Alis Penatua Ma serius, dan piringan giok di tangannya bergetar hebat, seolah-olah akan pecah. Dalam sekejap, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ayo pergi. Boom. Di langit berkabut yang sangat tenang tadi, guntur dan kilat lavender yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran pada saat ini, seolah-olah mereka sedang menghancurkan dunia, bergemuruh menuju Paul dan yang lainnya di depan lembah. Paul kaget. Apa yang sedang terjadi? Dengan perlindungan senjata ajaib sekte tersebut, bagaimana hal itu bisa memicu ledakan guntur ungu ini? Mungkinkah itu baru saja? Dalam badai petir yang mengerikan, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, 5 warna cemerlang langsung mengalir di matanya, dan aura kuat tiba-tiba meledak, mundur ke kejauhan dalam sekejap. Penatua Ma, sedangkan Penatua Ma, sedang mengganti segelnya saat ini. Dalam sekejap mata, piringan giok bersinar terang dan berubah menjadi batu kilangan besar. Setelah memblokir beberapa guntur ungu, dia langsung menarik beberapa orang di sekitarnya, terbang terbalik. Dua pemuda berbaju hitam yang tersisa memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka saat ini, tidak peduli bagaimana mereka meledak, mereka tidak dapat menahan guntur ungu yang pekat. Boom booming. Guntur yang menakutkan perlahan menghilang, dan tempat Paul dan yang lainnya berdiri sekarang berlubang dan hangus hitam. Tetua Ma, apa yang terjadi? Bukankah cakram surgawi sudah menghalangi nafas kita semua? Mengapa kita masih terkunci oleh guntur dan kilat ini? Mungkinkah piringan surgawi itu tidak berfungsi? Wajah Penatua Ma juga sangat muram, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin cakram surgawi tidak berfungsi. Kami telah baik-baik saja begitu lama setelah memasuki tempat ini, tetapi ketika kami tiba di lokasi buahnya, guntur ungu kutub magnet meletus. Maka hanya ada satu kemungkinan, seseorang mendobrak formasi. Bersambung.